Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu dijaga iman Islamnya dan senantiasa selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena yakinlah siapapun yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan pasti akan menghadapi atau mendapati dirinya dalam keadaan yang sangat menyesal. Kenapa? Karena kesempatan merupakan nikmat terindah yang Allah berikan kepada manusia. Ya baik, untuk konten kali ini sedikit kita senggol terkait masalah penyakit. Sama nggak sih penyakit dengan rasa sakit? Berbeda ya. Penyakit adalah bentuknya, rasa sakit adalah rasanya. Ya, ketika teman-teman tergores tangannya, terlihat penyakitnya. Akibat dari penyakit tersebut otomatis menimbulkan rasa sakit. Penyakit ada di fisiknya, rasa sakit ada di kalbunya. Jadi siapapun yang merasakan sakit berarti ada penyakit pada dirinya. Nah, itu penyakit. Ketika kita fokus memberikan pengobatan kepada penyakitnya, insya Allah perlahan-lahan rasa sakitnya pun akan memudar seiring dengan sembuhnya penyakit tersebut. Entah itu dijahit, entah itu hanya diberikan betadin, obat merah. Namun ketika penyakit itu sembuh, maka otomatis hilanglah rasa sakitnya. Namun ada lagi sesuatu yang berbeda, yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Ketika rasa sakit menimbulkan penyakit. Nah ini yang agak sedikit repot ini. Kebanyakan dari kita ketika penyakit timbul disebabkan rasa sakit, kita akan fokus kepada penyakitnya. Ketika rasa sakit menimbulkan penyakit. Ketika rasa sakit menimbulkan penyakit. Nah ini yang agak sedikit repot ini. Kebanyakan dari kita ketika penyakit timbul disebabkan rasa sakit, kita akan fokus kepada penyakitnya. Padahal sumbernya adalah rasa sakit. Kalau tadi sumbernya adalah penyakit yang menimbulkan rasa sakit, kita bisa fokus dengan penyakitnya, maka terobati rasa sakitnya. Nah sekarang ketika penyakit yang ditimbulkan dari rasa sakit, kalau kita fokus kepada penyakitnya, susah untuk menghilangkan rasa sakitnya. Nah di sini kita harus fokus dengan rasa sakit tersebut, maka penyakitnya akan menghilang. Nah seperti itu. Apa sih rasa sakit? Setiap kekecewaan, kebingungan, kecemasan, dendam, apalagi segala macam rasa sakit yang kita miliki. Apa sih rasa yang bisa menimbulkan rasa sakit? Rasa pada manusia umumnya ada 3. Yang pertama adalah marah, yang kedua sedih, dan yang paling utama adalah takut. Bisa jadi takut merupakan sumber utama dari semua rasa manusia. Ketika takut bisa marah, ketika takut bisa sedih juga, ya. Namun di sini kita coba untuk menguraikan ada 3 rasa yang dominan dimiliki manusia. Yang pertama adalah rasa takut. Yang kedua rasa marah. Yang ketiga rasa sedih. Nah, ketika rasa ini tidak bisa dihilangkan oleh manusia, tapi manusia berjuang untuk mengendalikannya. Bagaimana tidak menimbulkan rasa-rasa lain. Rasa tersebut bisa disebut dengan rasa sakit. Awalnya merupakan sebuah rasa, kemudian ketika diperturutkan menjadi rasa sakit. Apa sih dampak yang ditimbulkan dari 3 rasa tersebut? Ketika ada rasa takut yang dimiliki oleh manusia, yang hadir pada diri manusia, apa efek yang ditimbulkan dari rasa takut tersebut? Yang pertama bisa jadi muncul rasa cemas, rasa galau, rasa bingung, rasa khawatir.
panik, dan lain sebagainya. Efek dari rasa takut ini bisa dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Kondisikan rasa takutnya. Iya. Jadi ketika kita sudah bisa mengkondisikan rasa takut, otomatis segala efek yang ditimbulkan dari takut tersebut bisa kita hilangkan. Lalu yang kedua, rasa marah. Apa yang ditimbulkan dari rasa amarah? Yang pertama, memunculkan dendam, memunculkan kekesalan, memunculkan kedengkian dalam diri manusia. Nah, ini bahaya. Bisa nggak dihilangkan dendam, dengki, dan kekesalan dalam dirinya? Bisa, pasti bisa. Bagaimana caranya? Kondisikan rasa marahnya. Setelah kita bisa mengkondisikan rasa amarah yang memuncak pada diri kita, otomatis efek-efek atau dampak setelah marah itu bisa kita hilangkan. Dampak dari kemarahan itu bisa kita hilangkan dengan mengkondisikan rasa marahnya. Lalu rasa sedih. Apa yang ditimbulkan dari rasa sedih? Bisa menjadi orang yang murung berlebihan, pendiam, suka menyendiri. Nah, ini bisa dihilangkan. Dengan apa? Dengan cara yang sama, mengkondisikan rasa sedihnya. Lalu timbul pertanyaan, apa yang bisa mengkondisikan tiga rasa tersebut sehingga bisa mengikis atau menghilangkan efek dari tiga rasa tersebut? Jawabannya cuma satu, yaitu sabar. Benturkan segala macam rasa yang bergejolak dalam diri kita dengan kesabaran. Kalau kita tidak bisa membenturkannya dengan kesabaran, artinya kita bukan orang yang mempunyai rasa sabar, yang tidak mempunyai kesabaran dalam dirinya, tidak memiliki stok husnuzon, tidak memiliki stok kata maaf, sehingga dominan memperturutkan segala macam efek dari rasa yang terbangun dalam diri kita. Begitu ya. Lagi-lagi adalah sabar. Sabar merupakan senjata terpenting yang Allah siapkan buat manusia untuk mengkondisikan efek-efek dari rasa yang terbangun dalam dirinya. Yang nantinya muaranya akan menimbulkan penyakit. Nah, ini bahaya. Dari rasa sakit timbul penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.